Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fauzi Gunandi dari Prodi Jurusan Ilmu Komputer dengan NIM 25010111009. Oke, di video ini saya akan menjelaskan kode HTML form untuk data mahasiswa. Kita akan pelajari strukturnya, fungsi dari setiap jenis input, dan bagian-bagian penting dari kode source-nya, serta bagaimana cara kerja form ini mengirimkan data. Sebelum kita ngebedah elemen formnya, pertama tuh mari kita lihat bagian di dalam style ini, style yang ini. Disinilah CSS berada, yang bertugas mendesain merapikan tampilan form agar nyaman dilihat. Ada beberapa poin penting di sini. Yang pertama, body dan form container. Yang ini. Kode margin 20px pada body memberikan jarak di sekeliling halaman. Lalu kelas form container diberi max width 600px dan margin 0 auto. Trik ini berfungsi untuk membatasi lebar form dan otomatis menggeser posisinya tepat berada di tengah-tengah layar browser. Lalu yang kedua ada tabel dan TD. Kita mengatur width 100% agar tabel melebar memenuhi kontainer dan padding 6px pada setiap sel TD, memberikan ruang bernapas antar baris sehingga teks tidak saling menempel. Lalu yang ketiga nih, styling komponen. Perhatikan selektor input type text, select text area. Kita memberikan width 100% dan box sizing border box. Ini adalah teknik wajib dalam web design agar semua kontak input itu punya lebar yang seragam dan rapi, ngikutin kolom tabelnya gitu. Nah, karena tampilannya udah dibuat bagus nih sama CSS, sekarang kita bedah nih gimana struktur utama dan cara kerja form ini. Pertama tuh kita bahas komponen paling krusial, yaitu tag form itu sendiri. Perhatikan baris nih yang ini. Semua elemen input pembentuk form wajib dibungkus di dalam tag form pembuka dan penutup. Di tag pembuka ini ada dua atribut yang sangat penting bagi cara kerja form ini. Yang pertama tuh ini ada atribut action. Ini fungsinya buat menentukan kemana data akan dikirim setelah tombol kirim ditekan. Di kode ini nilainya adalah tanda pagar, yang berarti data akan dikirim kembali ke halaman itu sendiri. Yang kedua ada atribut method, diisi sama nilai post. Ini menentukan gimana cara data dikirim. Metode post ini mengirimkan data di balik layar di dalam request body, sehingga data yang diinput tidak terlihat di baris alamat browser atau URL. Ini jauh lebih aman dan bersih dibanding metode get. Yang ketiga nih ada struktur kode sama layout table. Sebelum masuk ke elemen input, kita lihat struktur kodenya. Form ini menggunakan tag table atau table untuk mengatur tata letaknya. Pengguna table di sini bertujuan agar tampilan form kelihatan rapi secara vertikal. Setiap baris atau TR memuat 3 kolom atau TD. Kolom pertama untuk label atau nama input, kolom kedua untuk titik 2, dan kolom ketiga untuk elemen inputnya sendiri. Yang keempat di sini kita bakalan bedah fungsi setiap input. Yang pertama itu input text. Ini isinya untuk nama sama asal sekolah. Ini yang ini. Nah, di sini kita menggunakan type text. Fungsinya adalah untuk menerima input teks pendek satu baris. Perhatikan atribut name sama dengan nama di sini yang ini. Atribut name ini sangat penting karena bertindak sebagai variabel atau identitas data pas dibaca oleh server nanti. Terus ini yang kedua radio button. Ini untuk menentukan yang jenis kelamin itu. Nah, yang ini. Selanjutnya tuh ini type radio, ini input ini digunakan buat pengguna
digunakan pas pengguna hanya boleh memilih satu dari beberapa pilihan biar fungsinya tuh berjalan. Atribut name-nya harus sama, yaitu JK. Atribut value adalah nilai asli yang akan dikirim ke server. Tag label dengan atribut for dipasangkan dengan ID pada input. Fungsinya agar pas tulisan pria diklik, lingkaran radio otomatis tercentang. Yang ketiga nih ada checkbox. Ini buat bagian hobi. Yang ini kodenya. Terus untuk hobi ini kodenya pakai checkbox ya. Berbeda sama radio tadi, checkbox ini mengizinkan pengguna memilih lebih dari satu atau bahkan tidak memilih sama sekali. Nih, perhatikan nama inputnya. Hobi dengan tanda kurung siku-siku. Penggunaan tanda kurung siku-siku menandakan bahwa data yang dikirim ke server nanti itu bentuknya array atau kumpulan data kelompok, karena pilihannya tuh bisa majemuk. Terus ini ada drop down select. Drop down select yang ini menggunakan text select yang berisi deretan tag option. Fungsinya tuh mirip radio button, cuma bisa memilih satu, namun dikemas dalam menu drop down. Pilihannya itu maksudnya runtun ke bawah. Ini gunanya buat menghemat ruang tampilan form. Lalu ada text area, ini buat keterangan. Nah, ini text area ini berbeda dengan type sama dengan teks. Text area digunakan untuk menginput teks yang panjang dan terdiri dari banyak baris seperti alamat, keterangan biodata. Kita bisa ngatur tinggi defaultnya dengan atribut rows. Lalu ini ada bagian penting sama tombol aksinya. Yang ini, bagian penting terakhir dari source code ini terletak di yang bagian ini nih. Yang bagian paling bawah ini. Tombol dengan type submit berfungsi sebagai pemicu. Begitu tombol kirim ini diklik, browser akan langsung mengemas seluruh data yang diisi dan mengirimkannya sesuai instruksi atribut action dan metode di awal tadi. Sedangkan tombol type reset fungsinya itu untuk mengosongkan seluruh kolom inputan ke kondisi semula secara instan jika pengguna itu melakukan kesalahan pas pengisian. Terus untuk yang kita pertama itu kita tampilkan dulu hasil dari tugas satu ini. Oke. Nah, di sini kan dia sudah tampil nih hasilnya. Di sini kita bisa mencoba itu untuk inputnya gitu. Kita coba. Nah, ini seharusnya sudah berhasil ya. Oke, untuk di tugas 2 codingannya ini sebenarnya sangat mirip secara struktural bisa dibilang codingan form KTP ini itu versi upgrade atau peningkatan dari form data mahasiswa yang pertama atau yang tugas pertama tadi. Logika dasar HTML-nya pun masih sama, tapi pada form KTP fiturnya dibuat lebih lengkap, lebih rapi dan ketat penulisan datanya. Meskipun mirip nih, sebenarnya form KTP ini punya beberapa trik baru yang nggak ada di form mahasiswa. Yang pertama tuh adanya validasi wajib isi required. Di form KTP hampir semua input memiliki kata required di ujungnya. Ini membuat form tidak bisa dikirim kalau ada kolom yang kosong. Di form mahasiswa fitur ini belum dipasang. Yang kedua tuh pembatasan jumlah karakter. Pada input nick di form KTP ada atribut max length sama dengan 16. Ini tuh mengunci ketika pengguna agar nggak bisa memasukkan lebih dari 16 angka. Yang keempat nih ada input kalender otomatis. Form KTP menggunakan type sama dengan date untuk tanggal lahir sehingga saat diklik akan otomatis muncul kalender bawaan browser. Di form mahasiswa semuanya masih menggunakan teks biasa atau teks area.
Jadi kesimpulannya tuh kalau kita udah paham sama udah paham sama alur jalannya form data mahasiswa, kita tuh nggak bakalan kesulitan pas memakai form KTP ini. Karena kan fondasi kodenya itu 80% sama. Form KTP cuma hanya menambahkan aturan-aturan baru agar data yang dimasukkan tuh bisa lebih valid dan mirip dengan KTP asli. Mari kita lihat juga hasil dari codingan ini. Oke, ini dia hasilnya. Ini akan menampilkan hampir mirip dengan yang tugas 1, tapi ini lebih kompleks lagi. Di sini coba kita isi. Oh ya, dan di sini juga kalau ada yang masih kosong itu dia nggak bakalan bisa terkirim ya. Jadi semuanya harus terisi. Oke, itu dia. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.